Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan pembahasan kita hari ini terkait dengan kuartil, desil, dan presentil. Nah, pembahasan hari ini berkaitan dengan pembahasan sebelumnya yang membahas tentang mean, median, modus. Namun untuk desil, kuartil, desil, dan presentil ini terkait dengan median ya, atau rata tengah. Nah, untuk median merupakan rata-rata tengah, maka median kita bisa bagi dua ya, membagi sebaran datanya menjadi dua, karena di sana kita bisa melihat di mana di tengahnya. Nah, untuk kuartil, desil, dan presentil kita bisa mengukur menentukan letak nilainya itu bisa seperempatnya, sepersepuluhnya, dan seratusnya. Nah, itu yang terkait dengan kuartil, desil, dan presentil. Nah, oke, kita bahas dulu yang pertama, kuartil ya. Yang pertama adalah kuartil. Kuartil merupakan nilai yang membagi seluruh distribusi datanya masing-masing, distribusi frekuensinya masing-masing ke dalam 4 bagian yang sama besar. Nah, maka karena dibagi 4 bagian sama besar, maka didapatkan ada 3 kuartil, yaitu kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, atau bisa juga kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Kita bisa lihat pembagiannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ada kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi dibagi menjadi 4 daerah sama besar. Ini seperempatnya, ini seperempatnya, ini seperempatnya, dan seperempatnya. Nah, makanya tadi dikatakan bahwa kuartil membagi daerahnya menjadi 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, ini 1/4 bagian dari yang udah dibatasi dari kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3. Jadi nanti kita akan mencari nanti bagian ke kuartil 1-nya, kuartil 2-nya, dan kuartil ketiganya. Nah, untuk rumus kuartil adalah, rumus kuartil untuk data tunggal, rumusnya adalah Qn sama dengan L ditambah N per 4N dikurang dengan FKB per FI. Nah, dimana untuk Qn ini adalah kuartil Kn. Kuartil Kn kita udah ketahui kemarin bahwa untuk kita udah ketahui tadi bahwa kuartilnya tadi ada 3, maka N-nya itu nanti kita isi dengan 1, 2, dan 3. Lalu kemudian L kita udah ketahui juga, L sama dengan median yang kemarin, batas bawah nyata dari skor atau interval yang mengandung Qn ya. Lalu FKB itu adalah frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor atau interval yang mengandung Qn. Oke, untuk memahami rumusnya kita akan membuatkan contohnya. Nah, ini adalah contoh datanya untuk data tunggal ya. Maka kita akan coba masukkan kepada rumus yang sudah ada tadi, di mana rumusnya adalah Qn sama dengan L ditambah N per 4N dikurang dengan FKB per I. Nah, untuk pertama kali langkahnya kita harus mencari dulu Qn tadi ya. Kita harus mencari dulu tadi Qn, kita isi dengan angka 1, 2, atau 3. Jadi yang pertama kita cari dulu Q1 ya. Untuk mencari Q1 berarti N-nya adalah 1, maka kita akan mencari dulu daerah Q1-nya atau nilai yang mengandung Qkn atau yang mengandung Q ke 1. Nah, caranya adalah, untuk Q ke 1-nya kita telah dapatkan 1/4. 1 ini adalah N-nya, berarti 1/4.
dikali dengan N atau jumlah frekuensinya, maka kita dapatkan 1/4 dari 60. Karena di sini adalah N-nya 60, maka didapatkan 15. Nah, setelah kita dapatkan baru nanti kita cek di sini di FKB mana nilai yang mengandung 15. Nah, maka setelah didapatkan yang mengandung nilai 15 adalah 18. Berarti nanti inilah yang nilai yang mengandung Q1 ya. Nah, lalu setelah kita dapatkan, setelah kita ketahui bahwa ini adalah daerah dari atau nilai atau skor yang mengandung Q1, maka kita mudah mencari L-nya. Berarti L-nya adalah, coba lihat di sini nilainya 18, maka L-nya adalah 17,5 batas bawah nyatanya ya. Jadi 18 dikurang 0,5. Lalu FKB-nya adalah frekuensi atas yang frekuensi kumulatif yang terletak di bawah skor interval yang mengandung Qn, maka Q1-nya adalah di sini, berarti FKB-nya adalah 12. Nah, lalu frekuensi FF adalah frekuensi yang mengandung Q1, berarti ini adalah frekuensinya 6. Nah, maka kita tinggal langsung masukin ke rumus yang di atas ini ya. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. Ini tadi kita udah ketahui nilai L-nya adalah 17,5 ditambah dengan N-nya ini adalah 1 ya. Jadi 1/4 dikali dengan 60. 60 adalah N-nya. Lalu dikurang dengan 12, karena 12 sudah kita dapatkan tadi, FKB-nya 12. Dibagi dengan FI, FI-nya itu adalah frekuensi, adalah 6 ya. Tinggal masukin. Kita kalikan dulu, 1/4 dari 60 adalah 15 dikurang dengan 12 dibagi dengan 6. 15 dikurang 12 bagi 6 jadi 3/6 ya. Maka ditambahkan dengan 17,5, maka hasilnya adalah 18. Oke, itu untuk mencari Q1-nya. Lalu kita bisa mencari Q2 dan Q3-nya sama dengan caranya yang seperti ini. Ya, cuman bedanya nanti kalau misalnya Q-nya Q2, maka di sini adalah N/4, berarti 2/4 dikali N. Lalu kalau misalnya kita mencari Q3, maka di sini 3/4. Karena tadi kan di sini N/4 ya. Jadi berapa N-nya? Kita isi. Berarti kalau kita mencari Q3, maka 3 dibagi 4 dikali dengan N, berarti 3/4 dari 60. Kalau untuk Q2 berarti 2/4 dari 60. Nah, untuk Q2 adalah 2/4 dari 60. 2/4 itu sama dengan 1/2 ya. Nah, maka untuk Q1 Q2 kalau misalnya sebelumnya kita udah mencari hasil median, maka hasilnya akan sama karena Q2 itu sama dengan median. Mungkin bisa kamu cek lagi rumus median kan ini L ditambah dengan setengah N dikurang FKB per F. Nah, jadi sama. Jadi kalau misalnya sebelumnya kalian udah mencari median, gak usah lagi cari Q2-nya. Tapi kalau misalnya sebelumnya belum dicari median, maka bisa kita cari Q1 dan Q2-nya. Nah, begitu juga dengan Q3. Nanti boleh dilanjutkan untuk mencari Q3. Oke. Nah, kemudian untuk data kelompok rumusnya tidak jauh berbeda dengan yang tadi. Hanya tinggal kita kalikan dengan I. Karena di data kelompok nanti ada interval kelas, maka kita kalikan dengan I. Sebenarnya sama juga rumusnya, tinggal kali dengan ini, atau sama juga dengan rumus median. Bedanya adalah per-4-nya ya. Oke, kita akan coba lihat ke contoh. Nah, kita akan coba mencari Q1-nya. Setelah kita hitung Q1-nya 1/4 dari 91, karena 91 itu adalah N-nya. Lalu didapatkan 22,75. Nah, maka kita langsung lihat ke FKB-nya. Nah, lihat di sini yang mengandung 22,5, berarti di sini ya. Ini yang mengandung Q1. Nah, lalu
setelah ini yang mengandung Q1 baru kita masukkan ke rumus. Jadi kita bisa mengetahui dulu L nya adalah 40 karena di sini 41, jadi 41 dikurang 0,5 40,5. FKB nya adalah 14 ini, lalu frekuensinya adalah 12. Lalu karena ini yang mengandung frekuensi, yang mengandung nilai Q1 nya. Lalu I adalah interval dari interval kelas 41 sampai 47, jaraknya 7. Nah, maka ini akan menjadi interval. Lalu kita bisa masukkan ke dalam rumus. Ini Q1 sama dengan 40 tadi ya. Kita ketahui bahwa L-nya adalah 40. 40 ditambah dengan 22,75. Karena Q1-nya adalah 22,75 dikurang dengan 14. 14 adalah FKB-nya dibagi dengan 12 dikali dengan 7. Nah, maka didapatkan 40,5 ditambah dengan 5,1, maka 45,60. 45,60 berada di sini ya, 41 sampai 47. Nah, lalu kita coba cari yang Q3-nya. Q3 3/4 dari 91 ada 68,25. 68,25 berarti berada di sini 69 ini Q3. Nah, maka kita bisa masukkan ke rumus di sini 61,5 karena di sini lihat di sini 62, maka L-nya adalah 61 ya. Nanti ini yang menjadi FKB-nya 56, lalu 13 ini yang menjadi frekuensinya. Nah, maka masuk ke sini 56, 13, ini 7. Maka kita kurangi dulu, bagi, lalu kali dengan 7, dapat 66,5 tambah dengan 61,5, maka hasilnya adalah 68. Maka 68 berada di daerah sini, 62 sampai 68. Nah, itu yang untuk mencari kuartil ya. Oke, next ada desil. Desil itu sama tadi seperti kuartil, namun bedanya adalah desil ini dibagi menjadi 10 bagian atau dibagi dengan 10. Nah, kalau tadi kuantil dibagi jadi 4, sekarang dibagi menjadi 10 bagian yang sama besar, maka 1/10n ya, karena dibagi n-nya menjadi 10. Nah, maka dapat 9 titik di sini. D1, D ini desil ya. D1, D2, D3 sampai D9 di sini pembagiannya. Nah, jadi dibagi datanya menjadi 10 bagian, 1/10 semuanya. Jadi 1/10 ya. Nah, untuk rumusnya bagaimana? Rumusnya tidak jauh berbeda dengan kuartil tadi, hanya saja bedanya adalah per 10-nya saja. Oke, kita lihat rumusnya.
Nah, yang ketiga adalah persentil. Persentil adalah membagi distribusi frekuensi datanya. Distribusi datanya menjadi 100 bagian yang sama besar, maka P-nya itu sama dengan 1/100N. Maka nanti kita akan mendapatkan titik-titiknya itu dari mulai P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 sampai seterusnya sampai ke P99. Oke, kita lihat Nah, untuk rumusnya kita lihat di sini data tunggal PN PKN sama dengan L ditambah dengan N per 100 N per 100 N dikurang dengan FKB per FI. Nah, lalu yang keduanya adalah untuk data kelompok PN L sama dengan N per 100 N dikurang dengan FKB per FI kali I. Nah, jadi datanya sama, rumusnya sama, tidak jauh berbeda juga untuk persentil dibandingkan dengan desil dan kuartil tadi. Yang hanya berbedanya adalah per 100-nya. Nah, untuk mencarinya juga akan sama ya. Nah, itu untuk persentil. Nah, itulah pembahasan kita hari ini terkait dengan kuartil, desil, dan persentil, di mana ketiga perbedaannya adalah kita hanya membagi 1/4 untuk kuartil, 1/10 untuk desil, dan 1/100 untuk persentil. Nah, jadi kuartil, desil, dan persentil merupakan ukuran penentuan letak nilai selain median ya, karena median kemarin kita lihat adalah rata tengahnya, dimana untuk rata-rata tengah itu bisa diartikan juga sebagai kita bisa bagi dua ya. Jadi kesimpulannya untuk kuartil itu untuk Q2 nya itu sama dengan median, dan untuk desil untuk Q5 nya D5 nya itu sama dengan median juga. Untuk P50 itu sama dengan median juga, soalnya nanti akan sama. Nah, itu saja pembahasan kita hari ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.